Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih udah join di video conference hari ini, kelas online ya, di mana hari ini saya akan sedikit share bagaimana caranya kita, apa sih pelajaran kaitannya, pelajaran prakarya atau informatika dengan penyebaran wabah COVID-19 ini ya. Jadi saya akan sedikit share, nanti kalian boleh ngasih update, kita akan ada feedback nanti. Jadi yang pertama saya akan ngomong dulu, ya nanti secara bergantian. Kalau saya udah kasih waktu untuk kalian ngomong, nanti satu-satu akan, ya mungkin perwakilan, nggak usah satu-satu, kalau satu-satu kelamaan ya. Perwakilan akan update di lokasi masing-masing ya. Nah terus setelah selesai update, apa namanya, saya akan nge-share tugasnya. Jadi rule-nya yang pertama saya akan sharing dulu sedikit tentang informasi COVID-19, terus kalian juga akan apa namanya share juga sedikit mungkin kondisi di rumah dan segala macam. Setelah itu baru kita diskusi masalah apa namanya tugasnya. Ya, jadi saya akan share. Oke. Jadi saya akan share pertama tentang update COVID-19 di Indonesia, terus yang pertama ya, jadi yang pertama yang ada di Indonesia dulu. Nah, kalau yang di Indonesia secara official COVID-19 itu websitenya itu ada di covid19.go.id. Jadi ada di covid19.government.id, itu kalian bisa cek di situ mulai dari update segala macam, itu punyanya pemerintah langsung, pemerintah pusat ya, punyanya Indonesia. Nah, di sini kalian boleh banget ngecek, ada info harian, kemudian ada langkah-langkah penting yang harus kalian lakukan, kalian bisa baca dari situ. Kemudian di sini juga ada update datanya. Ini harusnya habis ini diupdate lagi sih. Kemungkinan bisa 900-an, bisa mungkin jatuhnya bisa 1000 sih ini. Makanya tetap harus hati-hati. Dan resiko meninggalnya di Indonesia lumayan tinggi ya, ada 78. Lumayan berat juga. Nah, di sini juga kalian bisa tahu pelacakan aksi positif, ini ada hoax ya. Jadi ada 188 berita hoax yang ditangkal. Jadi sekarang itu dengan adanya wabah COVID-19 ini benar-benar luar biasa hoax yang ada gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa milih mana apa namanya, kalian harus benar-benar bisa milih berita yang paling bagus. Tadi ada komen apa ya, Sofi, kenapa? Saya nggak ngelihat lagi tadi. Sofi nggak ada apanya, nggak ada suaranya. Suaranya ada kan? S? Ada kan suaranya? Ada, Pak. Ada kok. Oke. Video yang di-share ada kan? Ada, Pak. Ada kan? Oke, berarti bermasalah sama perangkatnya masing-masing. Oke. Saya lagi buka covid19.go.id, kalian lihat kan? Lihat. Oke, sip. Berarti saya lanjutin. Oke, terus kalau informasi yang selanjutnya itu di sini ya, ini kawal covid19.id. Ini punyanya bukan punya pemerintah, tapi punya sekelompok orang, sukawan warganet Indonesia Pro Data, yang terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional. Jadi kalau di sini lebih apa namanya, lebih kalian juga bisa lihat sih, modenya bisa terang, bisa gelap, bisa itu otomatis gelap, karena kayaknya lebih enak gelap. Nah, di sini ada informasi terkini ya, kemudian ada infografik, ODP, PDP, dan segala macam. Ya, ini kita kalau misalnya kita klik, itu udah ada infografik. Ya, ini udah dibikin sama tim kawal COVID-19 dan periksa fakta. Jadi di sini kalian bisa cek apakah, nah ini, apakah ibuprofen memperburuk infeksi, segala macam itu ada di sini. Terus peranala penting ya. Dan kalian juga boleh banget join di Instagramnya biar kalian dapat update yang paling baru gitu. Nah terus bagaimana dengan kalau misalnya di Jawa Barat? Nah kalau Barat kalian bisa langsung join di picobar.jabarprof.go.id. Di situ update banget datanya. Ya nggak update banget sih, tapi lumayan update, setiap hari pasti diupdate datanya. Dan di sini ini tergantung banget sama koneksinya lumayan buruk. Saya akan lama kayak gini nih. Ini lumayan buruk sih sebenarnya koneksinya. Cuman oke, kita jalan aja. Load. Oke, udah load ini ya. Jadi
ada tes masif dan segala macam, bahkan pengumuman kita masih libur apa enggak itu nanti besok Sabtu. Jadi kalian besok Sabtu siap-siap aja. Kemungkinan besar kalau prediksi saya sih masih libur karena mengingat di wilayah Bekasi ini yang positif itu lumayan banyak. Tapi ini masih rumor ya, bukan kata saya yang asli gitu. Cuman kalau prediksi saya pasti masih libur. Ya, tapi jangan senang, kalian tambah pusing nanti tugas lagi ya kan? Nanti harus video call lagi ini kita. Yes, why obet. Kita lanjut ya. Kita lanjut di Jawa Barat sendiri yang positif ada 78, yang sembuh 5, dan yang meninggal itu ada 11. Lumayan tinggi nih yang meninggal, dan salah satu yang meninggal itu ada di Kabupaten Bekasi. Itu yang di Kabupaten Bekasi kalau nggak salah yang meninggal ada 3 orang atau 4 orang, itu saya lupa. Nanti kita cek lagi ya, datanya ada kok. Nah, di sini kalian juga bisa lihat apa yang harus dilakukan. Jadi kalian tuh kalau ada wabah kayak gini ngapain aja. Terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Terus ini ada rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Terus kemudian lindungi diri dan orang lain. Ini ada grafiknya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, kenapa harus ini sekarang bukan social distancing tapi physical distancing. Kalau social distancing kan ya jaga jarak sosial gitu, bukan jaga jarak fisik. Sedangkan yang paling penting itu adalah jaga fisiknya, tapi sosialnya enggak. Jadi kalian tetap bisa komunikasi kan? Komunikasi itu kan ya sosial ya kan. Apa yang harus diketahui, ada gejalanya, ada apa itu COVID-19, gejalanya, penularan sama pencegahannya ya. Terus ada 6 langkah cara mencuci tangan, ada berita Jabar ya. Ini Grup Jabar minta warga disiplin isolasi mandiri, dan di Jawa Barat sendiri yang yang pemerintahannya udah terkena itu ada tiga pemerintahan, yaitu ada bupati wali kota Bogor ya Bima Arya, terus Bupati Karawang, terus ada lagi wakil wali kota Bandung kalau nggak salah. Nah, kalau di sini di petanya di pikobarjabarprof.go.id kalian bisa cek di situ lumayan banyak yang nih kayak misalnya di Ciamis, terus di Tasik atau ya, terus kemudian di Sumedang, di Subang tuh, Karawang gitu itu masih banyak warna biru. Kalau warna biru itu artinya dia masih baru nih, keterangannya di bawah ya. Warna biru itu baru ODP, orang yang dalam pengawasan. Nah, kemudian kalau yang warna oranye itu PDP, pasien dalam pengawasan. Yang merah itu artinya dia pasien yang masih positif. Yang pink itu dia pasien positif kemudian meninggal, dan yang warna hijau itu pasien positif dan dia sembuhnya. Di sini kalau kalian lihat di peta ya bisa kalian lihat itu di Bekasi sendiri lumayan mengerikan ya. Kita banyaknya warnanya orange dan menuju ke merah gitu, sedangkan sama di Bandung nih. Jadi di Bandung sama di Bekasi itu lumayan mengerikan ya. Jadi Depok juga lumayan karena memang awalnya dari Depok. Nah, kalian kalau misalnya pengen lihat yang di bagian wilayah kita gitu, ini masih sama kayak kemarin mungkin saya pernah share di Batu, ini masih belum diupdate, nggak tahu sampai kapan diupdate-nya. Ya. Terus kemudian yang di Sirnajaya itu juga masih diupdate. Terus kemudian yang di Sukadanau ini Cikarang Barat itu yang pengen dengan kita juga belum diupdate, dan yang paling terakhir update-nya di Mega Regency itu kemarin sempat ada PDP atau ODP gitu saya lupa, di Blok C itu deket Alansori, sama yang mungkin lumayan gempar itu terakhir kemarin kita di di villa ya, di villa di Blok G sama Blok H sana, yang bikin jadi parno sendiri gitu satu harian, aduh ini gimana gitu ya. Cuman alhamdulillah orang-orangnya langsung pada tanggap, langsung pada disemprot disinfektan. Terus kemudian sekarang juga kalau yang biasanya lewat villa gitu ya, itu ada pasar kaget sekarang juga udah ditutup. Karena kemarin saya terakhir ke sana, besok mau ditutup gitu, mulai ditutup tuh kemarin. Jadi beberapa langkah-langkahnya itu udah dilaksanakan oleh warga sekitar, bahkan mungkin di tempat kalian ya, di tempat kalian juga pasti ada beberapa langkah yang udah dilaksanakan gitu. Ini adalah data update dari Kabupaten Bekasi, pikokapsi bekasi.go.id. Nah, di sini ini petanya ngambil yang dari si Pikobar ini ya. Terus di Pikokapsi itu dia cuma ngasih lihat
Nih datanya nih. Nah, ada ODP-nya ada 310 orang, PDP 75 orang, dan yang positif itu 15, ya 11 dirawat, 1 sembuh, 3 meninggal. Dan yang lumayan rentan itu ternyata laki-laki dengan usia yang memang ya lumayan tua gitu. Maksudnya ya mungkin bisa jadi ada mungkin nenek kalian atau kakek kalian atau mungkin bahkan orang tua kalian yang memang udah memiliki usia yang lebih, itu harus lebih hati-hati lagi mengingat resiko untuk orang tua itu lebih tinggi dari memang anak muda. Walaupun sebenarnya ketika kalian lihat di Itali ternyata yang paling tinggi itu adalah yang positif itu adalah rentang usianya adalah anak-anak muda, karena mereka nggak peduli sama kesehatan. Jadi ketika pemerintahnya ngomong ayo isolasi mandiri kemudian lockdown, ya oke, bosan di rumah gitu, kalian disuruh di rumah aja gitu ya, ternyata kalian bosan. Dan kalau di Italia warganya itu ada ngeyelan gitu ya, sama kayak kalian kadang ngeyelan juga gitu kan. Mereka, tapi alhamdulillah mungkin kalian nggak pada pergi-pergi ya gitu. Harapan saya sih itu kalian tetap di rumah dan ngerjain tugas dan bantu orang tua yang ada di rumah. Jadi kalau di Italia itu banyak banget orang yang pada pergi gitu ya, pada main segala macam gitu ya, dan itu pemerintahnya udah ngelarang, sehingga sekarang Italia itu masih nomor tiga sih. Sekarang yang naik daun itu USA alias Amerika. Amerika itu naik daun banget, dari total jumlah yang positif sama yang meninggal juga lumayan banyak. Nah, kemudian saya mau ngecek di update secara global alias dunia gitu ya. Itu ada di worldmatters.info/coronavirus ya. Jadi coronavirus ini sekarang case-nya udah ada 500.000 orang yang terkena ya, yang mati ada 24.000 orang. Tapi alhamdulillah yang sembuh itu juga lumayan banyak, ada 124.000 orang ya. Jadi lumayan ya, kita harus untuk belajar enggak sharing hal-hal yang negatif mulu kali ya. Kita harus belajar untuk sharing hal-hal yang positif juga. Nah, ini update data yang di dunia. Per hari ini USA nambah 169 kasus positif. Sekarang jumlah total case-nya 85.000 lebih. Cina itu cuma 81.000, jadi ada 4.000 bedanya. Nomor 2 Italia, kemungkinan besar Italia akan nyusul, dan yang meninggal juga lumayan banyak ya. Padahal tadinya Korea Selatan itu lumayan banyak, tapi dia udah turun ya ke bawah karena memang beberapa negara Eropa itu menyepelekan virus ini. Nah, kalian jangan sampai ikut menyepelekan virus ini. Jadi kita tetap harus melakukan, ya kita harus ikhtiar dan berdoa gitu ya. Jadi tetap harus berusaha dan berdoa. Jadi kita semuanya bisa jalan gitu. Jadi kalian tetap bisa doa di rumah dan tetap bisa ngelakuin hal-hal positif juga di rumah. Mungkin ini data yang hari ini belum update banget. Saya akan coba cek data yang kemarin. Nah, data kemarin kasus barunya di Amerika itu 17.000 orang satu hari. Bayangkan satu hari itu 17.000 orang. Jadi ya please kalian jangan juga mentang-mentang ya oke lah fine, kalian sehat, kalian masih muda, imun kalian masih bagus, tapi kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita punya imunitas yang tinggi apa enggak gitu, punya daya tahan tubuh yang bagus apa enggak gitu. Makanya please yang suka main keluar di rumah dulu aja gitu ya, yang beberapa mungkin dari kalian suka main keluar, bahkan mall aja mungkin per hari ini udah ditutup ya. Jadi saya juga mendukung langkah-langkah penutupan berbagai macam tempat untuk berkumpul gitu ya. Biar kita bisa kumpul lagi gitu. Kita jadi tim rebahan dulu, karena jadi tim rebahan sekarang itu jadi pahlawan gitu ya. Tapi ya jangan rebahan mulu gitu. Kalian tetap harus kalau pagi kalau bisa berjemur, kemudian kalau misalnya itu ya olahraga dikit lah, walaupun saya juga susah nih untuk ngelakuin itu, tapi harus mulai diusahakan. Nih, kita bisa lihat ya faktanya di sini di melalui worldsmatter.info/coronavirus. Itu di yang meninggal yang paling tinggi itu kemarin Spanyol. Spanyol itu kemarin ada 100 orang yang meninggal. Di Italia itu ada 700 juga yang meninggal ya. Terus kemudian di Amerika itu 200 yang meninggal, di Prancis 300 yang meninggal. Dan di Cina sendiri ya yang tempat pertama kali nyebarin virusnya itu sekarang udah lumayan menurun gitu. Jadi ayo biar kita segera pulih kembali, biar kalian bisa segera balik ke sekolahan gitu ya.
Jadi kalian harus tetap jaga diri di rumah. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang kerja di luar gitu ya, minta tolong kalian ngingetin untuk kalau sampai rumah langsung ganti baju dan mandi gitu. Jadi takutnya pasti ada beberapa keluarga kalian yang kerjanya di luar. Jadi kalian harus jadi garda terdepan untuk ngingetin kalau misalnya orang tua mungkin ada yang lupa dan segala macam. Dan kalian juga tetap harus jaga diri kalian, pola tidur ya, jaga kesehatan biar kalian tetap sehat, biar bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas selanjutnya. Lagi kita udah mau bulan Ramadan, jadi semoga nanti Ramadan udah berlalu dan kita bisa melaksanakan kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan, ya kan? Termasuk Amin. ya kan? Nah, itu tadi tentang coronavirus. Nah, sekarang update-nya itu aja. Nanti saya akan ngasih ngomongin tugas. Baru setelah saya ngomongin tugas, kalian nanti update per masing-masing dari kalian. Ya nggak masing-masing juga sih, nanti pilih aja, nggak semuanya, beberapa aja. Nah, kalian tugasnya kan kemarin saya sempat bilang ke ketua kelas bahwasanya tugasnya adalah membuat video berkelompok 3 orang, tapi syaratnya adalah kalian tidak boleh waktu ngambil video tidak boleh berkumpul. Jadi gimana caranya? Jadi gini, kalian silahkan pelajari tentang COVID-19 dari berbagai macam sumber yang terpercaya yang memang bagus, ataupun upaya-upaya kalian yang bisa kalian lakukan dan kalian bisa videokan. 3 orang itu tinggal dibagi, misalnya nih contoh, 1 orang menjelaskan tentang apa itu COVID-19, terus kemudian ciri-cirinya dan cara pencegahannya. 1 orang menjelaskan tentang dampak COVID-19 di lingkungan sekitar kalian. 1 orang lagi menjelaskan tentang bagaimana cara kita berkontribusi gitu. Nah, misalnya kalian kontribusinya bisa misalnya nyumbang di kitabisa.com atau dan segala macam, atau kalian dengan tidak menyebarkan berita hoax, itu kan salah satu upaya untuk segera mengakhiri COVID-19 ini. Nah, terus juga bisa kalian misalnya cara cuci tangan yang baik dan benar. Jadi kalian videoin cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sini kalau misalnya Pak, saya itu kan nggak punya laptop dan segala macam gitu ya. Kalian boleh banget download adanya namanya KineMaster ya. Di sini si Downnet Film, kalian nanti linknya saya kasihin ke ketua kelas ya. Itu ada cara edit Magic Zack King di KineMaster. Ini tuh luar biasa. Saya langsung aja ya. Langsung ke poinnya. Mana ya? Ntar saya cek. Ini. Oke. C kok. Oh ini. Nah, ini ada juga teknik-teknik, ini pakai KineMaster, kalian bisa pakai ini, atau kalian juga di sini tuh di bagian detail atau bagian info itu ada teknik menggunakan KineMaster. Gimana caranya kalian ngedit pakai KineMaster? Jadi setiap dari kalian nanti gini caranya. Misalnya ini ada Seva, Obed sama siapa? Sampan misalnya. Seva, Obed sama Ivan. Seva misalnya ngevideoin diri sendiri tentang ngejelasin apa itu COVID-19. Terus kemudian Ivan misalnya ngejelasin tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, dan bagaimana cara mencegah COVID-19. Terus si Obed misalnya ngejelasin tentang dampak sosial dari terjadinya COVID-19. Kalian dari rumah masing-masing itu kalian videoin diri sendiri. Setelah itu kalian serahkan ke satu orang aja, ke siapa misalnya yang memang udah bisa. Nah, itu kalian kumpulin videonya jadi satu. Nah, satu itu nanti ngedit, atau bisa juga gini, kalian videonya digabungin sendiri-sendiri. Jadi 3 video itu dikumpulin dalam Google Drive, kemudian kalian download masing-masing, atau dikirim melalui WhatsApp juga boleh. Tapi kalau melalui WhatsApp, ingat, kalau pakai WhatsApp itu videonya akan dikompres, jadi jelek kualitasnya. Kalau bisa kalian upload ke Google Drive, baru kalian download lagi. Walaupun memang butuh kuota yang lumayan banyak. Terus setelah kalian videoin dan kalian upload, kalian download, nah kan 3 orang nih masing-masing. Nah, 3 orang ini boleh untuk ngedit sendiri-sendiri.
gitu. Jadi ngedit sendiri-sendiri, setelah selesai ngedit sendiri-sendiri, videonya durasinya minimal 2 menit, maksimal 3 menit. Jadi di antara 2 sampai 3 menit. Ya. Nah, itu Pak kalau saya dibangun boleh. Pak, kalau misalnya lebih dari 3 menit gimana? Itu terserah. Tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 menit biar orang nggak bosan ketika lihat video kalian. Terus videonya kalian kemarin saya suruh masuk ke YouTube ya. Iya, Pak. Kemarin ikutan Seva ya? Iya, Pak. Seva atau YouTube ya? Iya, Pak. Setelah kalian selesai ngedit, kalian masukin ke YouTube. Nah, nanti pengumpulan tugasnya adalah kalian nanti yang screenshot tadi yang pertama itu kalian upload ke Instagram masing-masing, di tag, saya tulis aja deh ya biar gampang. Tugasnya apa aja? 1, buat video berkelompok, dilarang berkumpul. Awas aja kalau misalnya kalian nanti berkumpul ya. Saya nggak akan nilai pokoknya kalau yang berkumpul. Kalau ada yang backgroundnya sama, kemudian suaranya sama, dan waktu segala macamnya sama, itu pasti ngumpul itu ya. Saya nggak akan nilai. Saya akan kasih nilai 50, kalian hadir doang ya. Nilai videonya enggak. Ya, dilarang berkumpul, terus video di upload ke YouTube ya. Yang upload kalau bisa hasil editan masing-masing. Jadi kalian semua ngedit deh ya. Nanti kalau misalnya satu orang nggak adil sih rasanya. Buat video upload ke YouTube, hasil editan masing-masing. Pengumpulan ya, ngumpulinnya belum link. Terus kemudian tugas yang kedua, kalian upload di IGS ya, SS dari kehadiran. Maksudnya join Vicon ini. Kemudian yang keempat, pengumpulan tugas dilakukan melalui Classroom dengan memasukkan SS, post IGS, dan link dari YouTube. Nah, waktunya saya kasih sampai dengan besok jam 12 malam. Ya, jadi waktunya sampai besok jam 12 malam. Itu penjelasan tentang tugas ya. Saya ulangi lagi, jadi buat video berkelompok ya 3 orang. Tapi membuatnya dilarang berkumpul atau ya pokoknya harus di rumah masing-masing. Ya, terus video setelah itu video diedit ya, digabung jadi satu, video diupload ke YouTube, hasil editan masing-masing. Terus upload IGS screenshot dari kehadiran join video conference hari ini. Terus pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom dengan memasukkan screenshot post IGS dan link dari YouTube. Ya, untuk ngupload IGS-nya tag seperti biasa. Oke, jadi nanti upload di IGS, kemudian screenshot dari kehadiran, join di Vicon-nya, terus tag ke YPT Alpha dan IG saya, gitu. Nah, ini ngomongin tentang tugas, nanti saya akan open Q&A, tapi saya mau update dulu ya, update dari kalian masing-masing. Nah, boleh saya mau ngacak ya, saya mau ngacak siapa dari kalian harus melaporkan yang pertama apa aja usaha yang sudah dilakukan di lingkungan sekitar kalian, terus report-report apa aja yang bisa kalian lakukan, terus aktivitas apa aja yang kalian lakukan selama ini di rumah selama libur, sama kalian pernah keluar nggak sih gitu, kalau keluar ngapain dan kenapa. Itu aja mungkin. Saya akan ngacak sekarang itu tanggal 27, 7 tambah 2, 9, absen 9, 9A sama absen 9, 9B. Absen 9 siapa? Husna. Husna. 9A Husna. 9B-nya?
Absen 9 siapa tuh? Bukan. Letoy, Pak. Oh iya, Lutfi Ramadan, Pak. Lutfi Ramadan. Siapa? Letoy, Pak, Letoy. Lutfi Ramadan. Letoy. Ramadan, Pak. Lutfi Ramadan. Letoy, Pak. Ramadan. Ada semua kan ya? Husna sama Lutfi ada ya? Ada. Ya udah. Mulai dari Husna dulu, sok silahkan. Warga Villa Mutiara Cikarang 2 segera melaporkan. Itu yang pertama, sejak kejadian yang di villa yang ada itu, yang ada positif COVID-19 itu, nah itu di sekitar lingkungan langsung disemprot disinfektan, terus Apalagi yang tadi udah disebutin lah. Macet videonya. banget Pak. Iya sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya Ngerjain jelek. tugas, terus ngapain ya? Ngapain? Terus Tidur, bantuin. bangun, tidur udah. Nonton drakor. Rebahan. Rebahan. Pahlawan ya. Tidur. Rebahan. Ramadan, gantian yuk. Sok silahkan. Oke deh. Lutfi Ramadan. Letoy. Ayo Lutfi Ramadan. Semangat, Toy. Toy. Mana lu, Toy? Lutfi. Toy. Mabal. Ngombat, woy. Ini ayo laporan dulu, nanti gak kelar-kelar kamu gak bisa mabar loh. Udah selesai kan kamu bisa mabar lagi. Halo. Mana Lutfi Ramadan, sok, ayo. Lutfi. Cuma aja dia malahan. Mana kali, Pak? Toy, gece, Toy. 9B siapa? Chef. Sama amat, Toy. Ada apa? Absen 39B. Absen 39B. Elvina. Oh iya, Elvina. Ya Elvina. udah, berarti Elvina. Yuk, Elvina, silahkan melaporkan dari mana? Jangan lama. Jangan lama. Kamu melaporkan dari mana dulu? Kukun. Waktu itu ada peserta ke sini dari ini juga. Hah? Bila satu. Ulangi. Nggak jelas. Ya. Ya elah, ini sinyal pada kenapa sih sinyal? Jelek, Pak. Jelek banget sih. Oh, obet aja deh, udah obet. Kan tadi lancar banget tuh obet. Trisi pakai. Saya. Ya, lancar kamu suaranya bet. Ayo bet, melaporkan bet. Masa? Lancar banget tuh suaranya. Ayo bet. Suaranya kenceng banget itu. Ayo bet, lancar kamu tuh suaranya bet. Tapi ngedan. Ah, masa sih? Oh ya udah. Van sebagai orang villa, Van, ayo Van. Ayo, Ivan. Mutiara. Suaranya di unmute dulu. Hoak. Itu unmute dulu, udah. Unmute dulu baru ngomong. Kamu belum di unmute udah ngomong. Si Ipan hilang, ini jadi hilang. Kedengeran nggak deh? Pak. Kedengeran nggak? Nih, Pasti yang ngomong ya jelas dong, yang ngomongnya dong. Kedengeran. Oh ya udah, sok coba Ipan ngomong Pan. Ipan ngomong ayo. Ya. Ya Allah, ini sinyal pada kenapa sih sinyal? Gini. Sinyal Telkomsel lagi. Tri. Kenapa Telkomsel juga jelek kok tadi? Lanjut gak nih?
Lanjut. Ya udah, siapa deh yang sukarela terus lancar, silakan ngomong. Dengan lecak ibu. Ada yang mau laporan nggak dari mana gitu? Siapa yang merasa sinyalnya bagus, yang pakai wifi biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu siapa? Ayo. Saya ingin melaporkan Ini sama. kejadian di Villa Mutiara Blok H. Ya, suaranya yang bener dong. Kamu udah kayak mawar aja di YouTube. Sebenarnya yang terjadi di Blok H itu hoax, Pak, hoax. Suaranya yang bener, Tondi. Udah paling bener, Pak. Mukanya mana muka? Mana yang Saya bener? rusak, Pak. Yang ngomong Intel, Pak. Yang ngomong Intel. Biarin nggak apa-apa, ya sok cepetan. Yang di Blok H itu hoak, Pak. Hoak. Kamu bisa menjelaskan biar orang lain jelas? Jadi yang di Blok H itu ternyata dia habis main volley. Terus dia kecapean, terus dia asma, udah. Selesai. Oh gitu. Pak, jangan percaya. Saya nggak bisa main gara-gara itu. Enggak, Gerbang saya ditutup. itu bener Sekian, terima kasih. Bukan. Karyawan Musasi Bukan, bener, Pak. Bukan. Karyawan mana? Nggak tahu. Oh, kok nggak tahu sih? Itu hoax ya berarti ya. Hoak. Padahal ada. Saya nggak bisa main gara-gara itu, Pak. Gerbang saya ditutup. Saya nggak bisa main gara-gara itu. Gerbang saya ditutup. Bagus. Sekian. Bagus, setuju saya. Kalau bisa rumahmu kunci aja. Laptop kayak gimana, Pak? Hah? Astagfirullah, Fernanda. Nanda, coba kamu laporkan dari sebelah sana, selatan. Di sini baik-baik saja, Ada yang terjadi? Hah? Di sini baik-baik aja. Oh, di situ baik-baik aja, masih normal-normal aja. Emang di sini kangen. Hati-hati ya, lu. Hati-hati. Hati-hati ya, semuanya harus hati-hati gitu. Ada lagi yang mau ngomong siapa? Yuk silakan, saya kasih ngomong, saya kasih waktu ngomong ngobrol. Habis ini kita open Q&A. Terjangkit corona. Apa sih? Ya udah, si sinyalnya pada apa? Sinyalnya Telkomsel error, emang Telkomsel error sih. Oke, sekarang 10 menit terakhir deh, 10 menit terakhir sebelum saya tutup. Yang mau nanya silahkan langsung boleh nanya di apa? Boleh nanya langsung di chat. Juga kalian kalau mau ngomong juga boleh. Mau ngebahas masalah tugas atau ngebahas masalah apapun itu silahkan. 10 menit ya sampai jam 3. 9 menit. Kita udah lulus ya Pak? Belum dong. Kan belum diumumin. Tungguin dulu. Harus rapat dulu. Kalau punya akhlak yang baik gitu minimal ya, terus nilainya bagus semua boleh lulus. Tapi kalau misalnya akhlaknya jelek gitu ya, suka bolos gitu ya, suka bikin kasus, suka bikin marah guru ya jangan ngarep mau lulus. Alhamdulillah. Apaan sih, Ton? Terus masih masuk sekolah enggak? Tahu ya, saya masih belum bisa ngasih jawaban. Kalau misalnya segera mereda ya kalian masih mungkin akan masih sekolah lagi untuk ujian sekolah. Tapi kalau misalnya kalian kalau misalnya nggak masuk lagi nanti ujian sekolahnya online. Pakai aplikasi yang udah jelas pasti aplikasinya dipastikan anti curang. Amin. Bisa doing something. Pokoknya lihat aja nanti. Terus UN dihapus. Ya, UN fix dihapus sesuai dengan Pak Presiden sendiri yang ngomong dan Kemendikbud sendiri yang ngomong.
Lulus jalur virus katanya, ya kan? Lulus jalur virus ya. Jadi selamat nanti kalau kalian lulus, lulusnya jalur corona. Terus sudah online. Wisuda itu kalian rencananya masih habis lebaran. Kalau misalnya habis lebaran itu udah mereda, makanya kita sama-sama berdoa nih. Kalian di rumah aja, nggak usah main-main dulu sampai virusnya itu keputus mata Pak, itu tali kita turnya rantainya. gimana Kalau Pak misalnya perpisahannya udah Pak? kalau misalnya udah keputus, kalian nanti apa namanya bisa wisuda, bahkan jalan-jalan ke Malang pun masih sangat memungkinkan gitu. Makanya ayo sama-sama sekarang kalian berdoa bareng, kita berdoa bareng sama kalian tetap harus di rumah aja biar kita tetap bisa melaksanakan wisuda dan jalan. Ya, assalamualaikum. Saya izin menanya, Kak. Kamu udah ini saya baca dulu yang di chat habis ini ya. Habis ini saya di chat dulu. Bapak kan tadi kata Bapak terakhir tugas itu besok dikumpulin jam 12 malam. Itu udah termasuk tugas YouTube juga, Pak? Iya, semuanya. Oh. Ya. Kalau misalnya ada 50% yang ngumpulin nanti jam 12, tapi kalau misalnya sampai karena ini ada beberapa yang katanya jaringannya error atau jelek, maka nanti saya lihat lagi ya kebijakan saya nanti menyesuaikan dengan seberapa semangat kalian. Semakin kalian semangat, semakin banyak yang ngumpulin, itu nilainya pasti langsung 100 gitu. Tunda karena virus ya belum. Tur online, kamu mau studi turnya online? Saya sih nggak mau. Ini mau pulang kampung, tapi sekarang nggak boleh pulang kampung ya. Aduh, sedih banget tuh. Sedih banget, sedih nih. Kasihan kalau misalnya mau pulang kampung, orang tua di rumah sama orang-orang yang di rumah, takutnya kita nggak tahu kita sehat tapi nyampe rumah ternyata kita carrier, mau dibilang menjalik gitu, jangan sampai. Makanya ayo dong please, nggak usah main dulu, di rumah aja biar virus ini segera berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Cara SS di laptop gimana? Oh, cara SS di laptop. Cara SS di laptop pencet PRTSCR. PRTSCR di laptop, terus kamu buka Paint, terus paste. Iya sih kan. Elah, ada yang kangen tuh. Kita fix gak UN, gak UN itu udah fix banget ya, udah positif 100%. Oh iya. From Jazz to everyone, itu per kelompok kan disuruh bikin video ya, pilihannya apa aja deh selain yang 3 itu kan, nyapu, cuci tangan, sama makan buah kan ya. Banyak kok, kalian bisa cari aja sesuai di informasi yang web saya kasih tadi, banyak banget. Yang gemas silakan di mute. Apa sih yang gemak banget? Di mute dulu dong. Unmute all. Pak, berarti tour kita online juga ya? Ya enggak juga, kata makanya kalian lihat nanti gitu. Terus perpisahan, iya nggak perpisahan ya, nanti kita lihat nilai UN nggak ada, kalian adanya nilai rapot ya. Jadi ya elah, suruh pakai Google Maps lagi online ininya. Sekarang dia bisa ya bareng-bareng ya. Turnya mana Pak pakai VR? Tur gimana? Tur pakai VR selama 3 hari 2 malam gitu, capek banget. Pakai VR ada aja. Kita ke Malang pakai VR ya, terserah ada pakai VR doang. Nanti post di YouTube-nya semuanya apa satu orang aja, satu kelompok. Satu orang satu hasil editan masing-masing. Tapi videonya dari 3. Jadi punya kamu dan 2 teman kamu. Satu kelas kan 21 orang, jadi pas 3. Hasilnya masing-masing, Pak. Tadi dulu sabar, saya bacain dulu. Cara SS di laptop tadi udah kan? Ctrl Alt Del mah ngeluarin atuh ton, gaji kamu ini. Pak, kalau jaringannya jelek gimana kalau telat? Ya nanti kita lihat kualitasnya gimana. Kalau kualitasnya bagus dan memang mumpuni ya nanti saya assign nilai 100. Pak, ngapunten ngumpulnya SS dulu ya. Boleh, saged. Ingkang badhe ngumpulaken SS rumiyin nggih, waget nggih.
Ngajakin Lele. ya. Aku nggak ngerti. Mama saya di kampung nggak bisa balik ke sini, Pak. Ya Allah, kasihan banget. Makanya ayo kita harus sama-sama biar kita bisa pulang kampung, please. Saya juga pengen pulang kampung atuh. Kangen sama emak atuh, tapi kasihan kalau saya pulang saya carrier malahan bahaya. Jadi mendingan saya di sini dulu. Kangen main ayam, maksudnya kayak main ayam di rumah, nenek ya Allah. Udah out dia Pak pakai kontrol delete kacau di Tondi, kacau emang. Semprol ini kondi. Kan Sinar Jaya udah ngambil kebijakan social distancing, Pak. Ya tetap aja kita harus mikirin orang lain lah. Jangan egois, kita pengen pulang kampung ternyata kita carrier kayak contohnya di Wonosobo. Ada satu orang pulang kampung nekat. Di sini itu majikannya udah positif. Dia nyampe rumah positif, jadi nyebarin malahan. Contoh lagi di Wonogiri. Di Wonogiri itu juga sama. Dia juga kayak gitu. Di sini negatif nih, ternyata setelah pulang kampung dia jadi positif. Kan kasihan orang-orang yang di sekitar. Bu Haji doain aja sehat terus ya. Bu Haji Lutfah sehat Pak, ya doain terus aja pokoknya biar sehat. Kenapa kamu ganti sih? Ya udah. Bisa diganti kan apanya lagi? Enggak, aku nggak tahu caranya kawan, ya ampun. Setiap orang harus bikin akun YouTube. Kan kalian punya akun sebenarnya sih, nggak harus bikin sih. Boleh pakai akun sekolahan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai akun pribadi dari HP kalian masing-masing. Torrentnya pakai GTL, masa bodoh dah. Semuanya aja online. Alhamdulillah lulus jalur giveaway pemerintah. Apa lagi? Ada lagi nggak nih? Pak, tugasnya jangan banyak-banyak, nanti saya pusing, imun saya turun, ntar gampang kenapa? Enggak kok, saya nggak banyak. Saya cuma suruh video sama ngedit doang kok banyak. Tadinya saya nggak mau kayak gitu loh. Beneran, maunya banyak banget. Cuman kan mendingan bikin video aja yang enjoy. Sambil, jadi sekalian kalian belajar ngedit. Tujuan utama saya sih sebenarnya bukan masalah videonya, bukan masalah kalian rekamannya. Tapi lebih ke kalian gimana cara kalian ngedit. Jadi nggak cuma ngegame aja HP-nya ya. Jadi HP-nya juga bisa dipakai untuk aktivitas lain. Jadi ada aktivitas lain selain ngegame lah di HP. Kan panas tangannya bisa melepuh. Itu siapa yang GTA 5 masa bodoh? Mana lagi? Subscribe. Ayo nanti yang udah upload dan subscribe, nanti saya subscribe balik ya. Subscribe Solo ya sama. Saya juga pengen pulang. Mama saya bisa balik Pak dari kampung. Ya, Naisha emang di mana ya? Semua juga sama bisa balik, cuman kan tergantung resikonya masing-masing. Ini ada yang serius lagi nggak pertanyaannya? Ngeditnya harus banget pakai KineMaster. Oh ya, ngeditnya nggak harus pakai KineMaster ya. Cuman saya ngasih tadi itu ngasih biar kalian bisa buka aja. Maksudnya mana video referensi dan itu tuh tadi yang download itu gampang banget dicontoh gitu. Bener-bener dijelasin step by step. Jadi kalian bisa ikutin itu. KineMaster akun premium ada yang mau linknya nggak? Aduh tuh malah ada yang mau premium nggak tuh. Pak ngapunten kuota kula pun telas mungkin kula posting YouTube tapi telat kepiye Pak misalnya sehari setelah ngono ya Pak. Aduh, ngajak yo basa Jawa ki piye to? Arek iki jan. Diusahain ya, kamu pakai kuota emak kamu, bapak kamu dipakai. Gimana caranya sebisa mungkin kalian on time. Usaha dulu. Ya, kita udah berusaha, hasil gimana pun nanti kita lihat ya. Oke? Yang usaha dulu. Lagi mau link ini master premium. Saya ngedit pakai PC soalnya saya sombongnya minta ampun sumpah Tondi ya Allah. Hotspot emak. Oke, sok yang mau nanya online siapa? Sebelum saya tutup, udah jam 3 lebih 1 menit. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tondi tadi ngeditnya ya diusahain sebagus mungkin. Saya ngedit pakai Pixel Lab. Bebas, ngeditnya pakai apapun. Ngedit bebas ya, nggak harus pakai KineMaster. Bebas. Jadi saya cuma ngasih aja sih. Pakai Pixel Pro aja, emang dia bisa ngedit video ya. Baterai sisa 10%. Pakai Pixel Pro Pak, ya terserah lah masa bodoh lah. Itu makanya sabodo teuing salah server tuh kan. Udah? Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum saya tutup?
Tidak ada, yakin ya? Nah, nanti video ini akan saya jadi kalian live-nya nanti dulu, kalian live setelah saya tutup, setelah saya matiin. Jadi video ini nanti akan saya upload di YouTube. Kalau misalnya kalian nanti butuh dokumentasi dan segala macam, silakan nanti kalian buka YouTube-nya saya, jangan lupa subrek ya. Kalau kalian udah subrek, subscribe. Kalian kasih bukti subscribe ke saya di manapun nanti saya subscribe balik ya. Ayo sama-sama kita bantu perekonomian melalui dari luar. Oke, yang belum screenshot saya tutup habis ini terus saya mau screenshot dulu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan buat kalian semua biar kita segera bisa melalui wabah ini. Sampai jumpa, udah kangen juga ya di sekolahan. Di sekolah udah 2 minggu sepi banget. Kayaknya nambah seminggu lagi tambah kesepian ya. Jadi biar kita segera kembali ke sekolahan, kalian tetap jaga kesehatan dan ikut bantu partisipasi segera menyelesaikan wabah ini biar sudah selesai. Salam buat orang tua, semoga sehat-sehat selalu buat kalian juga. Itu aja dari saya. Mohon kalau ada salah kata saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot.